Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erbis Channel. Apa kabar untuk para viewer subscriber di mana saja Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, panjang umur, murah rezeki, enteng judu, tapi tetap kanggo sing jumlahai. Kali ini di hadapan saya sudah ada mesin Mega Pro Monoshock, bro. Nah guys, proses masih dibongkar. Ini sembari menunggu spare part, kita akan sedikit bahas masalah jalur pompa oli dan sistem kerjanya kayak gitu, bro. Mengapa saya bikin video ini? Karena menurut saya ini penting dan vital untuk motor-motor, untuk semua motor intinya, bro. Karena kalau kita tahu jalur-jalur dari saluran pompa oli itu, kita akan bisa bekerja lebih maksimal lagi kayak gitu. Karena kalau kita tahu jalur-jalur dari pompa oli, kita akan bersihkan saluran-saluran pompa oli yang mungkin saja bisa tersumbat atau lubangnya yang kecil tambah mengecil karena adanya kotoran-kotoran kayak gitu, bro. Bekas-bekas oli yang menempel di saluran-salurannya. Karena kalau umpamanya ada salah satu saja lubang yang kurang lancar, ini untuk jangka panjangnya motor ini cepat rusak lagi. Contoh seperti umpamanya salah satu lubang buntu atau kurang lancar. Umpamanya di sini, bro. Nah, kita cukup nih ngano. Ini penutup dekselnya. Umpamanya salah satu lubang di sini dia buntu. Untuk efek jangka pendeknya memang mungkin nggak seberapa kelihatan, tapi untuk efek jangka panjangnya biasanya rocker arm, kelahar rocker arm, terus noken as ya akan cepat kemakan kayak gitu. Ganti lagi peralatan yang rusak, mungkin 2 atau 3 bulan kalah lagi. Permasalahan biasanya ada di lubang sini. Karena ketidaktahuan kita tentang jalur pompa oli, biasanya ini nggak dicek kayak gitu, bro. Intinya ya, nek sampean merasa penting ya tonton video ini sampai selesai. Nek rumah nggak penting ya monggo silahkan di skip. Oke, kita lanjut saja. Untuk pompa oli itu berada di sini, bro. Ini pompa olinya untuk Mega Pro Monoshock, terhubung melalui gear pompa oli terbuat dari plastik yang akan bekerja bila askrek berputar kayak gitu. Askreknya di sini. Ini gear pompa oli, dan gear pompa oli hampir semua motor terbuat dari plastik. Karena tujuannya bila terjadi kotoran yang masuk ke pompa olinya macet, sementara askrek putarannya sangat kuat torsinya yang akan menyebabkan pecah pada pompa oli ini, sehingga untuk putaran mesin nggak bermasalah, tapi gear pompa oli yang rusak kayak gitu. Mungkin seperti itu tujuannya, bro, dari pabrikan. Karena kayaknya saya belum pernah lihat ada gear pompa oli yang terbuat dari besi kayak gitu. Pertama, pompa oli masuk dari maksudnya, bro, masuk dari lubang sini. Nah, dari sini naik ke lubang melalui saluran yang ada di sini, bro. Setelah melalui penyaringan dari filter oli. Kita lihat posisi motor ini, filter olinya. Ini juga vital, bro ya. Ini bekas patahan perpak. Tuh. Bagaimana jika tidak ada peralatan ini? Terus kotoran-kotoran kayak gini masuk ke pompa oli. Mungkin untuk ke pompa oli mungkin akan hancur, tapi setelah masuk ke saluran-saluran pompa oli yang kecil-kecil dia akan menyumbat. Intinya kayak gitu.
Nanti kita bersihkan. Ini memang sengaja saya tidak bersihkan dulu karena untuk kepentingan konten ini sendiri. Oke, kita abaikan dulu untuk yang saringan oli. Oli masuk dari lubang dari sini, masuk melalui lubang yang ada di sini, bro. Itu di sana ada salurannya dengan lubang yang lumayan besar. Setelah melalui proses, dia akan masuk ke sini. Di sini juga ada saluran, akan masuk memenuhi ke lubang di sini, bro. Dari lubang di sini, dia akan masuk ke bak samping. Nah, di sini dia akan masuk ke sini, terus habis itu naik melalui saluran yang ada di pinggiran bak mesin ini melalui lubang. Kemudian dia akan masuk ke area sini. Setelah memenuhi lubang yang di sini, dia juga akan ditransfer masuk melalui saluran yang ada di sini, masuk menuju ke askrek. Setelah ke askrek, dia akan melumasi area askrek melalui lubang yang ada di sini, bro. Nah, lubang yang ada di sini, dia akan masuk melumasi area setang seher. Area setang seher dan kelahar setang seher melalui lubang pen yang ada di sini. Nah, dia masuk ke sana olinya, terus keluar melalui lubang yang di sini dan di sini. Dia akan melumasi kelahar sehingga kelahar bambu pada setang seher dia terlumasi oli dengan sempurna sehingga membuat spare part ini menjadi jauh lebih awet. Ini hampir semua motor menggunakan untuk yang motor 4 tak kayak gitu. Untuk yang 2 tak biasanya enggak. Oke, kita lanjut. Setelah tersalurkan ke sini, ada bagian lagi oli yang keluar lagi ke sana, bro. Keluar lagi ke sana, maksudnya dari lubang yang di sini. Dari lubang yang di sini dia akan memenuhi di sini. Habis itu dia akan masuk ke lubang yang enak neng kene, bro. Nah, ini dia. Ini dia lubangnya. Melalui bolongan yang ada di dalam sana, bro. Makanya lubang-lubang yang kayak gini kita harus perhatikan, jangan sampai lubangnya buntu kayak gitu. Dari sini oli akan ditransfer juga masuk ke sini. Ada juga yang masuk ke lubang yang di sini, bro. Di sini ada lubang kecil. Lubang ini akan menyemprotkan oli menuju ke piston kit, ke piston, ring, blok, dan area setang seher yang di sini. Untuk melumasi di situ adalah tugas dari saluran pompa oli yang di sini. Lanjut, dari sini lubang oli akan berjalan ke sini. Sebagian akan naik ke head melalui lubang blok, tapi kita akan bahas nanti untuk yang di blok. Kita akan tetap bahas yang ada di area crankcase-nya. Dari sini oli akan masuk ke lubang yang di sini, karena di situ memang sudah ada salurannya. Setelah itu oli akan mengalir ke sini, masuk melalui lubang yang di sini. Dia akan melumasi di area, saya tak wali ini sih, bro. Area yang di sini, bro. Paham ya? Kalau nggak paham diulangi lagi. Setelah dari sini, berarti di salurannya kita ambil sitok nih bak mesinnya. Nah, ruang yang di sini itu satu paket dengan ruang yang di sini.
Di sana ada lubang juga di sebelah sini yang akan melumasi masuk ke area kelahar as kopling, kelahar yang kecil kayak gitu bro. Dari kelahar yang kecil dia akan masuk. Nah, dia posisinya ning kene bro. Kelahar as kopling. Oli akan masuk ke sini, terus keluar lagi melalui bagian yang di sini, terus ada lagi yang di sini. Keluar di sini dia akan melumasi area gear rasio. Gear rasio akan terlumasi melalui lubang yang di sini. Terus oli akan keluar lagi, masuk ke sini. Dia akan melumasi area bosing pada gigi kopling, pada produk kopling, karena koplingnya hanya satu, pakai kopling manual. Satu lubang ini akan melumasi area kampas kopling yang akan membuat kampas kopling lebih awet dan nggak gampang gosong dan bantat, kayak gitu intinya bro. Terus dia akan juga ditransfer melalui lubang yang di sini dan menuju ke setut kopling, kayak gitu. Wes, untuk penjelasan yang di bak sini koyone cukup, tak pindah nenek. Sorry bro, durasi ini terlalu panjang, Toryo sampean paham apa ora, tapi mungkin kalau diulangi 2 atau 3 kali mungkin sampean juga akan paham sendiri. Minimal ya nambah-nambah ilmu saidi lah bro. Oke, kita akan lanjut lagi untuk yang di bagian yang di sini. Setelah oli dari sini ditransfer ke sini, ada yang keluar ke sini, terus ada yang naik ke head, ke blok melalui lubang as blok yang ini bro. Karena posisinya kayak gini bro. Pokoknya komplit tak praktek nih. Nah. Dia akan masuk menuju ke sini. Terus tak geletak nih dhisik. Sabar. Dan menuju ke lubang yang di sini. Nah, jadi ketemunya di sini, bro. Oli akan naik terus, seret naik. Dia akan pindah menuju saluran yang memang sudah disiapkan melalui dudukan noken as. Allahu Akbar. Oke, dudukan noken as yang di sini, bro. Ini memang sudah disiapkan oleh pabrikannya. Posisinya ini bro, iki bahasanya apa? Aku nek ngarani dudukan noken as. Dia dari sini, oli dari sini akan masuk ke sana, terus akan naik ke sini bro. Setelah dari sini dia akan masuk langsung menuju ke tutup head yang saya katakan dari awal. Di sini. Nah, posisinya kira-kira piye ya. Kudu sik tak totone sik, bro. Sorry dibolak-balik, aku rada bingung, bro. Nah, kayak gitu. Dari lubang yang di sini dia akan menuju ke sana. Dari sini oli akan disemburkan lagi keluar melalui lubang yang di sini. 1, 2, 3, 4. Oli yang menyembur di sini dia akan kembali lagi untuk melumasi di area yang di sini, bro. Di sini, di sini, di sini, di sini, sehingga membuat peralatan yang di dalam yang terlumasi oli itu lebih awet. Setelah itu oli akan masuk lagi ke sana
dia akan turun lagi masuk ke mesin. Setelah itu turun lagi ke bagian yang di sini lagi, bro. Nah, prosesnya akan berulang dari awal seperti yang saya ceritakan tadi. Terus sirkulasi oli begitu terus, dan itu terjadi sangat cepat ya, bro ya. Sehingga oli akan cepat hitam. Makanya harus ganti oli itu harus rutin kayak gitu. Jadi inti dari saya ngoceh sudah berapa menit ini, maksud dan tujuan saya adalah agar teman-teman mengetahui kemana saja oli itu mengalir dan salurannya di mana saja, sehingga teman-teman akan tahu mana posisi yang harus dibersihkan untuk saluran oli. Contohnya kayak gini, bro. Nah, untuk ketok apa? Oh, ketok. Untuk lubang yang di sini, ini kan lubangnya sangat kecil, jadi sangat berkemungkinan lubang ini tersumbat. Kita harus cek apakah lubang ini benar-benar tersumbat dan harus kita bersihkan. Bisa pakai karbu cleaner atau hanya disemprot pakai kompresor juga bisa. Kita harus pastikan bahwa lubang itu bolong kayak gitu, bro. Nah, itu kan bolong. Nah, kira-kira kayak gitu waktu mesin berbunyi, bro. Jadi ada semburan oli yang sangat kencang sehingga melumasi di area piston dan setang serta linear block kayak gitu. Jika saluran pompa oli yang ini buntu, itu adalah malapetaka untuk sebuah sepeda motor. Karena bisa jadi dalam waktu singkat untuk lubang yang di sini blok akan ngunci atau setang sama pistonnya akan ngunci. Ini adalah salah satu permasalahan yang sangat serius untuk yang di daerah sini. Untuk yang di area yang lain, untuk seperti yang di sini, mungkin prediksi saya akan butuh waktu lama untuk merusak peralatan ini, karena untuk meskipun nggak kena oli, biasanya peralatan ini akan tetap bisa berputar dengan baik. Meskipun jika Anda teliti, mungkin akan timbul suara-suara yang asing jika Anda memang hobi merawat sepeda motor. Wes koyone aku ya wis kesel, bro, wis kentekan bahan. Cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Perbaiki cara kerja kita, lebih pertajam ilmu pengetahuan kita agar kita lebih enak untuk bekerja, tidak merugikan konsumen, juga tidak merugikan diri kita sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.